asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Faqala Allah Ta'ala di Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal absara wal fu'ada Pertama-tama dan yang paling utama dengan sifat kedua, marilah kita panggilkan kami bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dari nikmat sehat walafiat dan cacat, yakni nikmat Islam yang masyarakat menjadi bersama terbaik sunnah. Salam dan salam semoga tetap kita limpahkan kepada baginda alam dan untuk Nabi, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa salam dan salam semoga sampai kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada kita selama yang akan menantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir, dan semoga kita mendapatkan itu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah memang menandakan akhir sehingga Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, dan Allah membangunkan sehingga Allah menjadikan perempuan sebagai yang romantis atas matanya bagi tersebut yang berbaris-baris senyumannya yang mengikuti baris seperti masing-masing titik dan titik rambut. Teman-teman yang berarti sangatlah saya memiliki sifat seperti ini yaitu tentang kebiasaan yang dimana kebanyakan di zaman sekarang masalah mengakhirkannya hingga kita sahabat yang mencoba dan baru di kalangan yang sekarang sahabat itu adalah orang yang mampu selalu ada di samping kita ketika kita berkala susah maupun senang, terkadang berdekatan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi arti sahabat yang sebenarnya merupakan arti Islam dan melihat dari perilaku para nabi di zamannya Rasul dan melihat perilaku para sahabatnya Nabi di zamannya Rasulullah adalah orang yang mampu menyelamatkan kita ketika kita berada di jurang neraka, orang yang selalu mengajak kita kepada orang yang selalu mengingatkan kita ketika kita berada di jalan kemaksiatan yang akan membawa kita masuk ke neraka. Mengapa saya tulis ini? Karena saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar dan supaya menjadi sahabat yang selalu mengajak ke jalan yang diridhoi oleh Allah dan menjadi sahabat di dunia dan di akhirat dan mampu melangkah bersama surganya Allah. Betapa indahnya jika itu kita alami. Karena yang paling dikhawatirkan pada zaman sekarang adalah generasi muda seperti kita yang kebanyakan telah jauh menyimpang dari apa yang telah disampaikan, dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama dalam hal pergaulan, banyak sekali yang bisa merusak generasi kita sekarang seandainya kita tidak bisa memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang salah. Yang pertama yang dapat merusak generasi muda zaman sekarang adalah fisik. Kecil di zaman sekarang begitu banyak dan beragam, terutama dalam hal pakaian. Kita bisa lihat bahwa dari tahun ke tahun begitu banyak model pakaian dan sudah pasti berubah-ubah. Terutama bagi perempuan, begitu banyak modelnya tetapi tidak menutupi auratnya. Sedangkan bagi perempuan, seluruh anggota badannya adalah aurat. Dan ketika kita mengabaikan itu semua, maka sudah jelas ajab Allah sangat pedih. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kaum perempuan yang dimana ketika di dunianya dia enggan untuk menutupi auratnya. Jadi saya di sini ingin mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar menutupi aurat dan menjadi generasi muda yang Islami. Tidak mengapa ketika kita dibilang kuno, jadul atau bahkan sekelanjangan tentang fashion kita, karena kita lebih tahu dan lebih paham apa yang harus kita lakukan. Karena pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul, bukan hip-hop atau perkara yang sudah jelas jauh dari ajaran agama kita maupun dalam gaya berpakaian atau pergaulan. Dan sudah jelas di dalam Al-Quran Allah telah berfirman surah Al-Hadid ayat 59 yang artinya, Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian dengan itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Dan yang kedua yang dapat merusak generasi muda zaman sekarang adalah handphone. Sudah tentu kita lumrah dan rata-rata sudah mempunyai handphone. Apalagi anak muda zaman sekarang sudah pasti mempunyainya.
memberikan sesuatu hal yang tidak boleh tertinggal, atau bahkan ada yang membawanya ke dalam toilet dan memainkannya di dalam toilet. Jadi, kita sebagai generasi muda harus berhati-hati dan bijak dalam menggunakan handphone ini. Karena di dalamnya banyak hal yang dapat membuat kita dan tanpa kita sadari kita telah bermaksiat kepada Allah, entah itu dengan mata kita, pendengaran kita, atau bahkan hati nurani kita. Karena itu semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti di yaumil akhir. Seperti yang sudah saya bacakan di poin pertama, bahwa dalam Al-Quran jangan lupa mengikuti apa yang tidak mau karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka mestilah kita takut dengan 3 potensi yang telah Allah berikan kepada kita jika kita tidak mampu menjaganya dari segala kemaksiatan yang telah merajalela di generasi muda sekarang ini. Terutama kita harus bijak dalam menggunakan handphone, karena di dalamnya sangat banyak membuat kita bermaksiat kepada Allah SWT dan membuat kita lalai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Handphone ini kebanyakan yang terkena imbasnya adalah dari kaum laki-laki ketika mereka sedang memainkan handphonenya, apalagi sedang bermain game, mereka akan lalai dengan perintah Allah, terutama sholat. Ketika dia sedang bermain game dan mendengar suara azan, anak muda zaman sekarang seakan-akan terhanyut dan seolah-olah mereka tidak mendengar suara azan itu. Maka saya pribadi bisa mengatakan handphone ini adalah setan mewek, karena hanya setanlah yang dapat membuat kita lalai dengan perintah Allah SWT, dan hanya setanlah yang mengajak kita ke jalan yang sesat. Maka setan tidak akan pernah ridho ketika anak cucu Adam masuk ke dalam zananya Allah, dan setan akan terus menggoda kita supaya kita masuk bersama-sama ke dalam jahannam untuk bilang-bilang. Nah di sini fungsinya seorang sahabat untuk mengajak teman kita supaya selamat dari siksa api neraka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua, dan semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan untuk teman-teman semua, terutama untuk saya pribadi, dan menjadikan kita generasi muda yang taat dan patuh atas perintah Allah dan Rasulnya. Karena Allah menurunkan Nabi Muhammad ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak kita dari kebodohan. Alhamdulillahirobbilalamin wa ala alihi ajmain. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semua itu karena kebodohan diri saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ikan kakap, ikan mati. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.